Kalah dari Irak, Timnas Indonesia wajib habis-habisan lawan Filipina. Timnas Indonesia harus takluk dari Irak dengan skor 0-2. Hal itu mengharuskan Jordi Amat dan kawan-kawan menang atas Filipina untuk lolos ke babak ketiga. Sebelum pertandingan melawan Irak, Timnas Indonesia sebetulnya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayang, nasib berkata lain. Pada waktu yang hampir bersamaan, Vietnam menekuk Filipina dengan skor 3-2. Vietnam meraih kemenangan secara dramatis karena gol penentu lahir pada 5 menit injury time babak kedua. Oleh karena itu, laga terakhir Grup F Selasa 11 Juni 2024 mendatang menjadi penentuan bagi Timnas Indonesia dan Vietnam. Tak ada kata lain, hanya menang yang bisa membawa tim Merah Putih melangkah ke periode selanjutnya. Jordi Amat selalu apes ketika melawan Irak. Jordi Amat pasti tak akan pernah melupakan pertarungannya dengan para penggawa Irak ketika membela Timnas Indonesia. Pada dua pertemuan, pemain asal klub JDT tersebut terkena sial. Bek tengah kelahiran Spanyol ini seolah tak bernasib baik ketika berjumpa dengan Irak. Dalam dua pertemuan di fase kualifikasi Piala Dunia 2026, Jordi Amat menjadi pesakitan. Pada perjumpaan pertama di markas Irak 16 November 2023, Jordi Amat membuat gol bunuh diri. Saat itu ia berniat membuang bola dengan kepala, tapi sundulannya justru merobek jalan Nadeo pada menit ke-35. Kesialan Jordi Amat ketika bersua Irak terjadi lagi pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jordi menerima kartu kuning dari wasit. Timnas Indonesia U20 dicukur 4 gol tanpa balas di Tuolon Cup 2024. Timnas Indonesia U20 harus kembali menelan kekalahan di Tuolon Cup 2024 menghadapi Panama yang juga merupakan tim juara bertahan. Tim Garuda Muda takluk 0-4. Ini menjadi kekalahan yang lebih besar dari laga pertama tim Garuda Muda di Tuolon Cup 2024. Sebelumnya, tim asuhan Indra Safri ini kalah 0-3 dari Ukraina pada Selasa 4 Juni 2024. Setelah pertandingan melawan Panama, Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan lagi, yaitu pada Sabtu 8 Juni 2024 melawan Jepang dan pada laga pamungkas Indonesia akan menghadapi Italia Rabu 20 Juni 2024. Lakukan blunder, Hernando Ari minta maaf di story Instagram. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari mengunggah emoji meminta maaf setelah skuad Garuda kalah 0-2 dari Irak pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Jakarta, Kamis 6 Juni 2024 sore. Nando merasa bersalah atas kejadian 2 gol Irak, terutama gol kedua, di mana ia melakukan blunder sehingga bola direbut Ali Jasim dan berujung gol. Kiper Persebaya Surabaya itu sampai ditenangkan teman-temannya setelah pertandingan. Nando terlihat lemas, pucat, dan bahkan pandangannya kosong. Rekan-rekannya langsung menghampirinya, dimulai dari Pratama Arhan, Tom Haye, Sandy Walsh, Jason Hapner, Rafael Strauch, dan bahkan staf pelatih Irak pun ikut menghampirinya. Beto Gonçalves ungkap target di PSBS Biak musim depan. Mantan striker Timnas Indonesia Beto Gonçalves mengungkapkan target pribadinya bersama PSBS Biak di Liga 1 2024-2025. Pemain berusia 43 tahun itu berambisi mencetak lebih banyak gol pada musim mendatang. Pada musim lalu, Beto Gonçalves sukses mencetak 10 gol plus 4 assist buat Bade Pasifik, julukan PSBS Biak. Di musim perdananya, penyerang kelahiran Balem Brazil itu memang langsung menunjukkan tajinya. Beto memiliki andil besar dalam keberhasilan PSBS Biak menjadi juara Liga 2 2023-2024 sekaligus promosi ke Liga 1 musim depan. Di usia yang tak lagi muda, Beto Gonçalves masih cukup tajam di depan gawang lawan. Secara pribadi, Beto Gonçalves sangat yakin bisa mencapai target tersebut, namun semua keputusan tetap ada di tangan sang pelatih. Malut United gait bek PSIS Semarang Wahyu Prasetyo. Malut United cukup aktif di bursa transfer jelang Liga 1 2023-2024. Tim yang baru promosi ke level tertinggi sepak bola Indonesia itu baru mengumumkan kedatangan Wahyu Prasetyo Kamis 6 Juni 2024. Wahyu Prasetyo digait dari PSIS Semarang. Bek tengah tangguh itu diharapkan bisa menjadi pilar baru di lini belakang Laskar Kihara. Wahyu Prasetyo pun tak sabar untuk segera menjalani laga perdana bersama Malut United. Ini akan menjadi pengalaman baru yang menarik bagi bek berusia 25 tahun itu. Wahyu Prasetyo direkrut untuk memperkuat lini pertahanan Malut United. Dia pernah membela Persik Kendal dan Cilegon United sebelum memulai pengalaman di Liga 1 bersama PSBS Semarang pada musim 2019-2020. PSIS resmi berpisah dengan Ferdian Wahyu dan Wahyu Prasetyo. Manajemen PSIS Semarang telah menyampaikan salam perpisahannya untuk dua pemain andalan yang kontraknya berakhir pada akhir kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024. Dua nama pemain andalan PSIS Semarang tersebut yakni Ferdian Wahyu dan Wahyu Prasetyo. Dua amunisi ini merupakan sosok krusial di sektor pertahanan Mezzajinar selama beberapa musim terakhir. Sebetulnya sebelum PSIS Semarang merilis ucapan perpisahan tersebut, Malut United yang berstatus sebagai tim promosi telah terlebih dahulu mengumumkan kedatangan Wahyu Prasetyo di media sosial.
Sejauh ini PSIS Semarang sudah melepas 7 pemain sebelum munculnya nama Wahyu Prasetyo dan Ferdian Wahyu. Maisa Jenar telah terlebih dahulu berpisah dengan Gian Zola dan Evan Dimas. Setelah itu muncul rombongan 3 pemain muda yang resmi angkat kaki dari Kota Atlas. Ketiga nama yang dimaksud yakni Aksa Saniskara, Eka Febri dan Aditya Jori. Kapten Timnas Indonesia minta maaf ke supporter setelah keok dari Irak. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam meminta maaf sebagai buntut kekalahan dari Timnas Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 6 Juni 2024 sore, Timnas Indonesia disikat Irak 0-2. Asnawi menilai Timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Filipina dalam matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pada 11 Juni 2024. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat kedua klasmen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan meraup 7 poin dari 5 pertandingan.